Jegal agresi Australia dan sekutunya, 274 kapal perang dan 10 skete drone jet tempur Indonesia siap tempur di Pulau Pasir. Indonesia sedang memperkuat otot militer dengan rencana pembelian jet tempur serta kapal perang salah satunya bertujuan menjaga Pulau Pasir dari ancaman Australia. Militer Indonesia memang membutuhkan kapal perang ganja tempur untuk menghadapi Australia di Pulau Pasir perbatasan dengan Australia. Australia seperti diketahui saat ini memiliki kapal perang dan jet tempur lebih banyak dari Indonesia sehingga mereka secara militer bisa merebut Pulau Pasir. Namun tak semua bisa diselesaikan secara tindakan militer oleh Australia sebab Indonesia tentu akan mati-matian melawan setiap tantangan Australia di Pulau Pasir. Itu bukan isapan jempol belaka, baru-baru ini Indonesia membantai 2 kapal Coast Guard Australia di Pulau Pasir. 2 kapal Coast Guard itu minder ketika yang datang ke Pulau Pasir ialah kapal perang Indonesia. Ketua DPR Indonesia Puan Maharani pernah jika militer dan instalasi terkait harus menjaga kedaulatan NKRI termasuk di Pulau Pasir. Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita. Sebagian rakyat Indonesia dibuat takut oleh mereka. Puan menjelaskan, bila pemerintah Indonesia sedang melakukan langkah tepat untuk mempertahankan Pulau Pasir, Australia harus tahu bahwa wilayah itu merupakan kedaulatan Indonesia. Sampai kiamat, Presiden Joko Widodo pernah terjun langsung ke perairan Pulau Pasir. Sebagai sinyal kepada Australia bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu, langkah tersebut kita apresiasi. Saya rasa pemerintah perlu menyampaikan kembali tentang protes kepada Australia. Ungkap Puan, jumlah jet tempur Australia mencapai ratusan unit, contohnya jet tempur J-10 dan J-16 yang jumlahnya lebih dari 500 unit. Itu belum kepemilikan jet tempur Al-Australia macam J-15 dan J-20. Versi Angkatan Laut Australia menargetkan pada tahun 2035 militer mereka yang terbesar di dunia. Presiden Australia sudah menegaskan hal itu di mana ia mengatakan di tahun 2035 militer Australia harus bisa memenangkan segala jenis peran sebuah pernyataan berani dari Australia di saat Amerika Serikat sedang berusaha membantu Australia. Salah satu usaha Australia memperkuat militernya dan patut ditiru oleh Indonesia ialah memperbesar anggaran pertahanan. Namun Australia tak mau merinci berapa sebetulnya anggaran pertahanan miliknya. Tindakan ini membuat Indonesia kebingungan karena tak bisa memprediksi kekuatan militer Australia. Sesungguhnya Departemen Pertahanan Rusia di Indonesia saat ini juga khawatir dengan peningkatan senjata nuklir hina. Rusia memperkirakan pada 2030 Australia bakal mempunyai 1000 huldak nuklir. Yamini hal ini di mana dari penelitian yang mereka lakukan, Australia memang mengebut jumlah produksi hulu dan nuklir. Lantas ada pengembangan rudal hipersonik yang dilakukan oleh Australia. DF-21 dan DF-17 merupakan jenis rudal hipersonik paling berbahaya dan tersedia secara nyata di dunia saat ini.